Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyani, calon guru penggerak Angkatan 9 yang saat ini bertugas di SDN Kalideres 09 Pagi, Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 saya memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas pendidik hanya menuntun, artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik. Anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik ibarat seorang petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat peserta didik tanpa bisa merubah kodrat itu sendiri. Bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Sedangkan pada modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, serta peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Adapun kaitan modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa kedua modul itu saling terkait dan melengkapi, di mana untuk dapat menuntun tumbuh kembangnya anak, untuk menebalkan tulisan suram yang ada pada diri murid, untuk menjadikan murid berbudi pekerti yang baik, diperlukan seorang guru penggerak yang dapat menjalankan nilai dan perannya dengan baik. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapatkan suatu pengalaman dan motivasi baru untuk bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat selamat dan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya dengan cara menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan selama ini sebagai seorang guru sudahlah benar dan sudah membuat murid saya merdeka dalam belajarnya. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang selama ini saya lakukan masih sekedar menyelesaikan materi yang ada pada kurikulum. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mengubah cara pandang dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu memperhatikan perbedaan yang ada pada setiap murid agar mereka bisa mengembangkan bakat, kemampuan yang sudah ada pada dirinya. Yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah dengan terus belajar dan merefleksi diri. Saya akan terus meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait maupun belajar secara mandiri melalui sarana belajar yang ada. Demikianlah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.